Bapak. Mengenai masalah kesehatan yang ada di Desa Sukaratu ini, Bapak, yang paling menjadi perhatian utama dan menjadi masalah kesehatan apa ya, Bapak? Alhamdulillah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, meskipun udah dijelaskan sama adik Salsabila. Nama saya Ade Iwan Setiaji. Kebetulan saya terpilih atau diberi amanah oleh masyarakat sebagai kepala desa. Adapun program tentang kesehatan di Desa Sukaratu sendiri, yaitu ada pos Bilu, di mana pos Bilu itu pos pelayanan terpadu, tapi khusus untuk usia lanjut, lansia. Nah, selain itu juga ada pos Yandu, di mana pos Yandu itu menangani atau pemberian makanan tambahan untuk anak-anak balita dan ibu hamil, untuk menghindari, misalnya dikatakan menghindari atau antisipasi terjadinya stunting. Itu mungkin kalau mengenai kesehatan. Berarti yang menjadi masalah utama di daerah ini stunting ya, Pak? Stunting banyak sih, enggak, tidak sebanyak desa-desa lain. Di sini bisa dihitung jari lah. Berarti yang utamanya stunting. Ya, stunting. Mungkin kalau dilihat dari faktornya itu, Bapak, karena apa ya stunting? Itu kalau kata kesehatan, dan bagi saya itu berlainan. Stunting itu bisa dikatakan ada kelainan atau dari bawaan, dari gen atau keturunan. Dan kalau fakta daripada kesehatan itu sendiri, konon katanya bahwa stunting itu kekurangan gizi atau tambahan makanan, sehingga anak tersebut tidak bisa tumbuh sesuai dengan sepadannya gitu. Mungkin kalau menurut Bapak kualitas layanan kesehatan di daerah ini bagaimana? Apa masih ada yang perlu ditingkatkan lagi atau sudah cukup? Alhamdulillah, merasa cukup sih belum. Sampai kapanpun belum akan ada cukupnya kalau mengenai kesehatan. Bahkan tahun depan juga akan semakin saya tingkatkan. Selain mungkin tambahan gizi buat anak-anak, ada juga tambahan seperti pemberian daging, telur, yang menjadi salah satunya gizi atau protein, sehingga anak-anak tumbuh besar selayaknya mungkin. Mungkin dari Bapak sendiri, bagaimana biasanya Bapak melibatkan masyarakat agar lebih sadar akan kesehatan gitu? Atau mungkin tadi Bapak kan ada disinggung terkait program itu. Mungkin bagaimana dari Bapak? Kepada masyarakat sendiri ada sosialisasi. Adapun kalau pelaksanaan kegiatan atau penyaluran obat atau makanan, biasanya saya melalui surat undangan. Jadi surat undangan itu masyarakat yang mungkin bisa dikatakan kriteria masuk kriteria yang mesti diobati, diundang ke desa, terus diperiksa sama orang-orang puskesmas apa keluhannya. Kalau misalnya kolesterol, ada pengecekan kolesterol, hanya pada akhirnya dikasih obat kolesterol. Adapun yang darah tinggi, ditensi, setelah ditensi dikasih obat darah tinggi. Ada obat faktor mungkin yang saya jadi unggulan, yaitu kolesterol, gula darah atau diabetes, darah tinggi, dan asam urat. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau mengenai tanda stunting, sementara ini untuk menanggulanginya hanya memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak itu sendiri. Kalau pengecekan kesehatan itu apa rutin dilakukannya atau? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau posyandu sebulan sekali. Mungkin kalau dari Bapak sendiri, apakah ada rencana baru gitu untuk
meningkatkan mutu kesehatan? Insya Allah di tahun depan di APBDes yang bersumber dari dana desa pusat akan semakin terus ditingkatkan kalau untuk kesehatan. Bahkan mulai tahun depan tidak hanya orang yang punya kriteria diundang, tapi door to door ke rumah siapa yang mengalami sakit atau yang tertimpa penyakit bersama-sama kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Mungkin juga menurut Bapak, apa sih hal yang dibutuhkan di daerah ini supaya pelayanan kesehatannya bisa lebih maksimal lagi? Sebenarnya di sini tuh harus ada layanan posyandu yang lebih bisa dikatakan nyaman, aman, sehingga tidak menyatu dengan pemerintahan desa di sini. Seperti diadakannya pos pelayanan terpadu itu terpisah gitu. Adanya gedung khusus untuk menangani orang sakit. Jadi gak ikut ke desa ya? Ya, bukannya nggak ikut ke desa, jadi tidak terlibat atau tidak menyatu dengan pemerintahan desa itu sendiri. Gitu. Mungkin yang terakhir ya Pak, kalau tantangan terbesar yang Bapak rasakan untuk meningkatkan kesehatan di daerah kita ini kira-kira apa saja ya Pak? Kalau segi tantangan menurut berhubungan kesehatan, Ya. ketika orang yang sakit satu tidak mempunyai BPJS, sementara setelah ke rumah sakit sepulangnya mesti bayar. Sementara pembayaran itu sendiri masyarakat tidak punya, dari APBDes-nya pun tidak ada, sehingga saya yang harus mengeluarkan uang untuk pembiayaan itu sendiri. Seperti semalam di puskesmas ada 4 orang yang sakit, di antaranya ada yang pulang paksa malam itu, akhirnya dengan pulang paksa sehingga harus bayar pakai umum karena beliau tidak mempunyai BPJS. Ya akhirnya dibebankan kepada pemerintah desa. Sementara pemerintah desa yang dikeluarkan hanya yang ada di APBDes. Ya akhirnya keluarlah uang pribadi gitu kan. Sementara beliau dikatakan kategori orang di bawah, tidak mungkin membayar segitu besarnya gitu. Mungkin kalau menindaklanjuti yang tadi BPJS ya Pak, berarti di daerah ini belum merata ya punya? Belum merata karena kategori juga. Kesatu mungkin kalau yang prabayar mungkin merasa keberatan meskipun orang itu mampu. Tapi kebanyakan sekarang orang-orang atau warga masyarakat itu pengennya yang bayar, yang ditanggung sama pemerintah atau bisa dikatakan PBI lah kalau sekarang kan. Nah, sementara PBI itu sendiri salah satu syaratnya mesti masuk dulu DTKS atau SIP-NG atau harus mesti masuk dulu BDT, basis data terpadu. Nah, sebelum masuk itu siapapun tidak mungkin mendapatkan bantuan baik itu PKH, PPNT, sekalipun BPJS. Ya. Tapi dari Bapak sendiri pernah ada sosialisasi terkait BPJS itu atau? Sering, setiap pengajian bulanan kan alhamdulillah rutin desa mengadakan pengajian bulanan di 3 dusun ini. Pertama kalau misalnya dusun pertama di pengajian pertama di dusun Pataluman, yang keduanya dusun Panyadan, dan seterusnya dusun yang ada di bawah desa Sukaratu sendiri. Sering saya sampaikan terkait kesehatan. Berarti itu mah kesadaran dari masyarakatnya belum ini ya Pak? Bisa dikatakan begitulah. Mungkin Bapak cukup pertanyaannya. Oh iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Cuman saya
manusia biasa. Maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan dan tidak puas mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ade berikan kepada saya. Mungkin itu saja, Dek. Terus Pak, Bangga. mungkin sekian teman-teman ngobrol santai saya bersama Pak Ade. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.